Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, EasyCash ini merupakan salah satu pinjol legal di mana ini tentunya akan beraktivitas atau proses penagihannya juga akan mengikuti aturan dari OJK. Nah, banyak pertanyaan bahwa kira-kira kapan ya kontak darurat yang kita daftarkan saat pengajuan pinjaman online EasyCash ini akan dihubungi oleh DC EasyCash. Banyak spekulasi yang beredar bahwa EasyCash ini selalu gencar untuk menghubungi kontak darurat. Namun benarkah demikian dan berapa lama? Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu kira-kira fungsi kontak darurat itu apa sih? Dan kira-kira kapan dan kenapa DC pinjaman online EasyCash akan menghubungi kontak darurat? Yang pertama, kontak darurat itu dibutuhkan ketika kita bermasalah dan ketika kita menghadapi gagal bayar di pinjaman online EasyCash, yang mana DC EasyCash akan kesulitan menghubungi kita, maka otomatis mereka akan menghubungi kontak darurat. Nah, banyak juga beberapa orang yang bilang bahwa ini contohnya seperti dari komentar dari Om Gembul ini ya. Gue pinjam 500.000 di EasyCash, telat 1 hari aja, kondar semua dihubungi. Nah, kondar ini buat yang belum tahu kontak darurat ya, itu adalah singkatan aja. Terus kemudian waktu ada kami di kondar, dihubungi di hari kelima. Tapi EasyCash teleponnya nggak kayak ada kami yang H-3 ditelepon 40 nomor lebih, kalau EasyCash di bawah 10 nomor dan itu pun pas H-1 jatuh tempo. Ya teman-teman ya, jadi di sini diinformasikan bahwa beliau mengalami kejadian yang sama, yaitu kira-kira telat 1 hari sudah dihubungi kontak daruratnya ya, tapi tidak se ekstrim ada kami. Nah, ekstrim di sini kan mungkin berbeda-beda ya tiap orang ya. Mungkin kalau dari sisi beliau dihubungi 40 nomor HP sekaligus, itu kan tentu angka yang besar ya. Ya, siapa sih yang mau diteleponin 40 nomor? Itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, biasanya teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini, mengalami kejadian gagal bayar atau telat bayar seperti ini, ya wajar aja sih kalau memang akan dihubungi kontak daruratnya. Tujuan buat apa sih? Tujuannya adalah biar kita bisa segera membayar pinjaman online kita, terutama di EasyCash ini. So, kalau dibicara akan dihubungi atau tidaknya kontak darurat yang kita daftarkan oleh aplikasi pinjaman online atau DC pinjaman online, itu kita harus mengacu pada respon kita ya teman-teman. Banyak juga kok DC-DC yang kalau kita respon itu tidak akan menghubungi kontak darurat. Tapi balik lagi, kalau cuma 1 hari 2 hari mungkin masih bisa nggak dihubungi. Tapi saya yakin kalau sudah mulai berbulan-bulan kontak darurat akan dihubungi juga ya teman-teman ya. Nggak mungkin nggak dihubungi deh. Karena selama saya membahas tentang aplikasi dan resiko pinjaman online ini, rata-rata kontak darurat itu pasti akan dihubungi ya teman-teman. Kalau sudah mentok nagih-nagih ke kalian tapi kalian nggak bisa bayar-bayar, nah itu tuh kontak darurat pasti akan dihubungi. Nah, kalau dari pengalaman Om Gembul tadi ya teman-teman ya, itu tentunya cukup cepat sekali. Baru telat 1 hari masa iya kontak darurat sudah dihubungi. Tapi ya itulah pengalaman. Karena setiap DC yang menghubungi kalian tentunya mempunyai karakteristik dan juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjadikan sebuah acuan. Tapi kalau ditanya kapan dan pastinya dihubungi atau tidak, saya yakin pasti akan dihubungi. Tapi untuk waktunya ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang baru telat sehari sudah dihubungi seperti ini. Jadi pada intinya nggak perlu teman-teman khawatir dan takut masalah ini. Untuk mengatasinya teman-teman segera, kalau misalnya teman-teman kira-kira wah kayaknya bakal telat bayar, gagal bayar nih. Nah teman-teman langsung aja telepon, langsung aja hubungi kontak darurat teman-teman untuk informasikan bahwa nanti kayaknya akan ada DC pinjol yang bakal telepon. Kalau bisa diabaikan aja, diblok aja nomornya, nah biar nggak mengganggu. Gitu aja teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu, kalian bisa sampaikan lebih awal sebelum mereka melakukan tindakan. Jadi kalian sudah prepare dulu untuk mengantisipasinya ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.